berbela rasa. Nah gue foto ya kan, tuh gue jadiin DP BBM tuh dengan caption. Dan ini sih menurut gue juga salah ya, karena mendiskreditkan agama gue sendiri ya. Ceramah Uskup Agung DKI Jakarta lebih adem. Dari situ banyak serangan-serangan. Fajar. Iya ya. Kayak klub bola, Masjid Fajar. Ada di tempat gua klub bola, Masjid Fajar. Ya kan lu doang yang tahu. Fajar dekat rumah gua, nama rumah makan Fajar Jaya ya. Gua kira toko bangunan. Kurban apa ya? Perasaan ya. Kalau gua kurban kalau lu tanya gua dong. Iya, ayo apa? Gary kurban apa? Kurban PPKN. Gua itu. Gua yang dagang. Dagang. Mana tadi? Gue lupaan orangnya. Oh iya, lu menyikapi caption apa netizen yang di luar sana. ngap penuh. Itu nyikapinnya dengan terus gerak gitu. Artinya ada orang, oh iya Idul Adha. Gue lupa. Pas Idul Adha, gue nulis caption gini. Karena waktu itu lagi rame-ramenya Idul Adha, gue bilang Idul Adha itu sebenarnya yang dikorbankan bukan Ismail tapi Ishak. Kalau dalam menurut mereka Ishak. Di perjanjian lama pun itu ada Ishak, tapi Ishak bukan yang kayak Ismail modelnya dipakai pedang gitu ya. Ishak itu dibakar, dikorbankannya Ishak. Percaya mereka gitu. Nah, waktu itu gue bikin caption begitulah. Tapi sebenarnya ulama-ulama tafsir di Indonesia, di dunia gitu, ulama-ulama Islam juga ada yang bilang bahwa Ishak ini sebenarnya yang dikorbankan, tapi lebih masyhur, lebih umum Ismail yang dikorbankan. Nah, gue tuh bikin begitu ya. Bikin di Facebook kalau nggak salah. Terus gue diserang dengan dalil ada di ayat Al-Quran, gue lupa artinya begini, janganlah kamu mencampur adukan agama ya lakum dinukum. Nah menurut gue kalau sekarang ya refleksi gue waktu itu gue juga kayaknya salah deh gitu kan, karena konsumen Apa yang lu perbuat itu? iya karena konsumen gue ternyata belum siap nerima belum siap nerima. Itu tahun berapa? 2014. Belum ke terbuka yang sekarang. Apalagi sekarang kan gue mikirnya gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lebih aman sih sebenarnya. Nggak pernah ada serangan-serangan. Mungkin gibah-gibah aja ya. Dan Anda yang gibah itu sebenarnya makan daging saudaramu sendiri. Benerin. Yang busuk. Busuk dan berlendir. Busuk lendir kan? Kadang. Ya, enak ya lendir-lendir ya. Ingus. Pilek. Ya. Nomor 1 lah pokoknya. Ini kalau sekarang gue keliling gereja dan gue bergabung di Gus Durian Bekasi Raya. Itu Gus Durian itu apa tuh? Bukan buah ya? Iya, gua paham ya. Maksud itu biar yang melihat kita nih tahu Gus Durian tuh apa. Itu komunitas. Gus Durian itu Organisasi. Beda, bukan organisasi. Beda, organisasi dengan komunitas beda ya. Ini komun aja nih. Kumpulan aja tuh. Iya, tapi tetap terstruktur sampai atas. Kalau organisasi kan biasanya ada struktur organisasi yang banyak banget kan. Pengurus-pengurusnya kan. Boleh tahu tuh dia ngapain tuh? Kumun itu tuh. Bergerak di bidang ngapain? Bergerak di bidang apa? Sosial keagamaan. Kita non politik partisan. Artinya non politik tuh enggak mendukung calon, tapi kita sosial keagamaan. Tapi di belakang boleh lah. Apa tuh? Ya harus dibuka baju Gus Duriannya. Iya. Jangan ketika lu nyalek penggerak Gus Durian. Jadi istilahnya pun penggerak bukan pengurus. Ada 6 minimal ada 6 penggerak, ada 6 orang. Satunya koordinator. Nah, di Gus Durian inilah gue ngejalin silaturahmi lintas agama itu lebih tenang, lebih adem karena ada dasarnya. Gus Dur juga dulu melakukan hal itu. Gitu. Yang lu tahu Gus Dur itu melakukan apa itu yang lu sebut itu?
Gus Dur ini dia bisa slow ya sama siapapun. Bisa artinya fleksibel dengan tokoh-tokoh agama lain gitu kan, dan apa ya, gue sampai nggak bisa deskripsiin Gus Dur ya. Jadi cerita aja saking plusnya. iya, saking dia bahkan sering bercanda juga sama Romo Mangun waktu itu ya. Apa temannya Gus Dur itu Romo Mangun, tokoh Katolik. Jadi Romangun tahu gue di Jakarta Timur. Rawamangun dong. Ayo. Iya, jadi pas lagi di perjalanan bareng di pesawat, kan biasa ada pramugari ya, pramusaji gitu lewat ya kan. Itu Romo Mangun mesen daging babi ya. Saya mesen daging babi. Tapi Gus Dur enggak, Gus Dur milih yang lain gitu. Nah udah nyampe pesenannya, Gus Dur ditawarin nih, keren banget apa namanya, penolakannya dan bercandaannya gitu. Ditawarin Gus Dur, Gus mau nggak ini daging? Kata Gus Dur, wah di agama saya nggak boleh, ini haram gitu kan. Wah kata Romo Mangun, padahal ini daging paling enak sedunia. Ya mohon maaf, di agama saya nggak boleh gitu kan. Nah terus pas udah nyampe bandara, Gus Dur udah dijemput nih sama punya Sinta sama istrinya. Romo, saya izin ya, istri saya sudah jemput. Loh, istri Romo mana? Romo kan nggak boleh nikah. Loh, istri Romo mana? Mohon maaf, di agama saya nggak boleh nikah, itu haram. Wah, Romo, padahal itu daging yang paling enak loh. Oke juga. Bercandanya. Tapi gue pernah baca di artikel, gue nggak tahu nih ini hoax atau enggak gitu ya. Jadi beliau ini Gus Dur pernah mau menjalin hubungan bilateral ke Israel. Iya. Nah, kalau dari persepsi orang gitu bahwa menjalin hubungan ke Israel ini gitu, apa namanya, gue jadi kayak Dustin anjing. Batuk dong. Gue bantu ya. Ya, coba. Lantar dan Nasara lah ya, itu kan gitu. Jadi nggak boleh dekat Nasrani dan Yahudi. Tapi Gus Dur kok masih menjalin apa ya, berarti politik ya? Iya. Menjalin politik terhadap Israel. Dan itu juga kalau nggak salah pernah sempat ditanyakan sama Gus Muafik juga. Nah mungkin lu bisa jelasin tuh kenapa Gus Dur bisa. Ini hoax atau enggak gitu yang menurut lo, dan apa tujuannya mungkin yang lo tahu. Jadi Gus Dur ini kan sosok yang visioner ya. Jadi dia punya pemikiran yang kita bisa ngehnya tuh baru sekarang gitu. Nah, jadi ketika itu ya sama Palestina lagi diserang-serangnya sama Israel ya. Jadi sejak dulu ya. Sejak awal-awal dulu. Nah, Gus Dur ini jadi gini. Jangan melulu bela menurut gue ya, tapi ada beberapa versi. Menurut Gus Dur, kita kalau untuk membela Palestina jangan melulu bela Palestinanya, dan sehingga bikin permusuhan yang terus gitu, seperti apa, gunung es nggak ada habisnya gitu, nggak ada habisnya. Tapi kita harus bisa tahu dari perspektif pelaku gitu, dalam hal ini Israel kan. Nah kalau kita bisa deketin pelakunya, maka kita bisa membangun hubungan diplomatik, kita bisa lobby tuh Israel, udahlah jangan gitu perang terus sama Palestina terus. Nah ada versi lain yang dengan pertemanan kita bisa membujuk sebenarnya, bisa slow kan. Iya. Itu jadi sebenarnya yang Gus Dur lakukan itu demi Palestina, bukan demi politik ya, bukan demi keuntungan. Tapi orang-orang di luar itu nggak ada yang tahu maksudnya dia gitu. Atau mungkin tidak membeberkan maksud. Iya. Nah, tapi kalau membeberkan maksud bisa go internasional beritanya. Jadi nggak bocor. Oke juga sih strateginya sih. Ini kita nggak ngomongin politik soal Gus Dur yang kemarin gitu ya. Ini netral. Gimana? Gue juga nggak tahu. Tentang menjalin. Kadang kan di apa? Lu pernah ada larangan dari keluarga lu sih? Gue waktu ke katedral 2014 aja gue salim sama gue. Artinya nggak. Tapi lu bilang kalau lu mau maksudnya kesana. Iya. Karena waktu itu lu sama kakak lu kan. Iya, artinya kan otomatis yang gue mau nanya, sebelum lu menjalin persaudaraan lintas agama itu berarti kakak lu udah lebih dulu dong. Udah kakak lu udah lebih dulu. Lu berarti melihat dari sosok itu. Iya. Gue diajak sama abang gue awalnya gue diajak sama abang gue. Tapi
nggak pernah ada pertentangan dari keluarga gua. Cuma keluarga gua yang sering diserang sama tetangga-tetangga. Berarti dalam artian keluarga lu pun menerima gitu. Menerima. Karena gini, keluarga dari bapak gua ini itu agamis banget, agamis kental. Ya dulu berpartai yang apa namanya logo kiblat. Aduh. Ya betul. Ya, banyak. Kita tidak menyebutkan Gitu. soal Nah, partai. kalau dari Oke. dari keluarga emak gua ini juga apa namanya kayak adik-adiknya emak gua, terus apa bapaknya emak gua itu juga dulu berpolitik dengan partai yang merah gitu. Artinya ada sisi nasionalisme dan religius. Nah, kadang gue bisa jadi orang yang religius banget, tapi kadang gue bisa jadi orang yang nasionalis sekuler banget gitu, atau kadang-kadang gue bisa memadukan keduanya gitu. Jadi pengaruh dari keluarga penting. Jadi sebenarnya lu memposisikan diri lu di dalam lingkungan keluarga lu seperti apa? Seperti anak dong. Ke sana. Iya sih, benar, enggak ada salahnya lu. Enggak dengan apa yang lu lakukan. Iya, lu memposisikan diri lu tuh di mana? Apakah di tengah-tengah, yang sana bisa, kesini bisa? Ya artinya dari keluarga gua pun gua ngelihat dari teladan emak gua ya, dia tuh bisa berteman sama siapa aja. Contoh misalkan ada tetangga yang meninggal tapi non muslim, Cilani gitu. iya emak gua tuh waktu itu pernah gini ngajak kan, karena emak gua ini atau bapak gua itu kan sekretaris RT gitu ya, artinya jadi tokoh lah di situ. Nah, Kampung lah ya. jabat teras. Nah, itu artinya ini memobilisasi massa atau warga buat takziah ke orang non muslim ini. Tapi ada penolakan. Artinya ngapain sih kita takziah, dia kan non muslim gitu. Penolakan dari siapa? Dari tetangga ya, dari warga. Ada beberapa gitu yang nolak begitu. Gue punya tetangga begitu mah gua. Iya, Ya, oke. Iya, enggak apa-apa. Nah, emak gua bilang ini bukan urusan, kalau bahasa gue ini bukan urusan teologi. Kalau emak gua bilang ini bukan urusan kemanusiaan. Iya, ini kemanusiaan. kemanusiaan. Kita bangun silaturahmi aja. Karena kalau apa-apa pasti kita butuh tetangga. Iya, betul. Gitu. Pasti orang terdekat dulu. Nah, teladan-teladan yang kayak gini yang gue pakai. Pada akhirnya. Pada awalnya juga. Pada awal juga. Iya. Yang gua bilang tadi. Apa tuh? Orang terdekat kita sebenarnya tetangga. Iya. Tetangga. Berarti lu emang diciptakan dengan kondisi keluarga lu yang begitu, makanya lu Iya. menjalin. Kecuali kalau gue diciptakan dalam kondisi keluarga gue yang begini, Nah, beda. pasti. Kan karena tadi begitu ya. Iya, terus begini kan akhirnya. Jadinya nggak begitu. Enggak. Apa? Kok ada dia? Gua kira di instruksi apa? Oke. Di yang lu lakukan ini suka ada dark joke nggak sih? Iya, dark joke banget. Gue dark joke. Dark joke tuh apa tuh? Dark itu gelap. Joke. Lampu. Service job. Jadi kagak kelihatan. Di gigi gitu. Iya, bangku yang nggak kelihatan ya. Oh iya. Terus anggota DPR dikasih dark joke. Biar gak tidur. Iya, itu dark joke ya. Jadi lawakan gelap. Lawakan yang sebenarnya itu bisa menyinggung tapi jadinya nggak menyinggung. Ya contoh kayak misalkan Udah briefing dulu nggak? nggak pernah. Gue nggak pernah briefing. Karena gini, beruntungnya gue kuliah ilmu komunikasi. Jadi gue paham bagaimana orang berkomunikasi sama gue, bisa nerima apa enggak. Gitu kayak lu berdua nih nerima. Kecuali kalau gue ngeluarin dalil, lu yang kayaknya nggak terima. Udah kayak situ. Iya. Nggak paham kan dia. Kirain panas. Emang panas sih ini. Begitu pasar apa? Oh, kipasnya. Iya, panas. Malum guys, studio kita masih pakai kipas. Nggak apa-apa, gitu view aja, sampai tahu kan subscriber naik, view naik. Apa ya? Subscriber. Iya, subscriber. Iya, benar. View naik kan, tetap beli kipas. Sisanya bagi rata. Bagi rata. Itu dia sampai mana? Ayo lanjut lagi. Ini dark joke. Oh iya, dark joke. Iya, contoh dark joke gini. Ada temen yang nanya kan misalnya, "Ru, kenapa sih di Islam itu nggak makan babi?" Bilang gitu ya. Padahal Siapa babi yang bikin pertanyaan itu? teman-teman pendeta. Gue main sama teman-teman pendeta kan. Nah, Kenapa tuh? gue jawabnya kalau pada waktu itu ya, kalau kemarin di live IG gue jawabnya agak serius. Nah, waktu itu gue jawab gini. Ya, karena gue belum pernah makan jadi nggak mau makan gue Nggak juga. kepengen aja, gitu. Iya.
menurut orang tua gue juga gue nggak boleh makan tuh babi gitu. Karena keyakinan. Iya, terus gue bercandain gini ya. Lagian di Islam itu bro, di Islam itu dosa paling akbar, dosa paling besar itu makan babi. Kita kalau makan babi itu seolah-olah kita dosanya besar banget, mengalahkan dosa-dosa yang lain. Kayak gimana gitu. Iya. Kan lebih baik berzina ketimbang makan babi. Iya. Oh. Maksud gue gitu. Orang-orang kita gitu kan ya, sering, iya gue jawab gitu. Tapi ini jangan ditiru ya. Iya, Jangan. maksudnya itu dark joke. Enggak, ini mah dark joke. Jangan ente nggak makan babi. Ngejin. Maksudnya ya. Terus ini kan nggak tahu ya nih menyinggung apa enggak ya. Jadi gue bercandana contoh Yesus itu kan gondrong nih kayak lu gue kalau ngeliat lu kayak ngeliat gue Yesus. sunah Yesus. Oh, iya. Gue nggak ada motivasi lain. Iya. Untungnya di zaman Yesus itu dulu nggak ada sekolah formal ya. Kalau ada sekolah formal dia kena razia terus. Iya, dong. syukur. Syukur. Panjang. Mana kuku kamu? Hitam-hitam. Iya. Iya, mungkin dong ya. Iya. Karena begi dirobek. Iya. Kayak gitu. Berarti Yesus pakai begi. Nggak ada Lanjut, begi. lanjut. Maaf. Jangan maaf ya. Kalau sekarang masih hidup Yesus juga milihnya pakai boxer doang. Iya dong. Dia upacara dong setiap Senin. Sekolah. Iya dong. Oh iya. Oh iya. Iya, bener nggak? Ini kayak gitu-gitu. Lanjut. Oke. Oke. Menarik. Menarik. Tapi kita belum ketemu intinya nih. Dia kenapa menjalin? Yang gua garis bawahi adalah kita tetap menjalin hablum minanas itu. Dalilnya. Ulangin lagi. Iya, dalil. Ya, Dalil menjalin persaudaraan. itu ya tadi ya Yohannasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya Ya tadi udah. Ntar tinggal dilihat aja di videonya. benar. Kita tinggal di scroll. Tapi sorry nih gue mau nanya nih agak ke politik dikit ya. Ketika momentum dimana kita pilpres tuh, itu kan kayak perang agama itu bukan perang agama ya, gue sebutnya perang keyakinan tuh kayak kenceng banget. Ini jadi panjang ke politik. Enggak, maksudnya sedikit aja. Itu lu menanggapi persoalan. Itu kayaknya kan kita kayak semacam di belah dua tuh. Itu kenapa maksudnya? Padahal kita milih kan manusia juga. Sistem politik. Jadi menurut siapa ya, Penatoilah atau siapa ya waktu itu ya. Jadi kalau kamu mau menguasai umat, maka tutuplah kebohongan atau tutuplah kepalsuan itu dengan agama, dengan kemasan agama. Jadi pemimpin-pemimpin politik kita nih, ini sebagai kritik gue nih, pemimpin-pemimpin politik kita itu masih menganggap bahwa agama dagangan yang laku gitu. Dagangan yang paling laku. Lah iya, gua aja dagang gitu. Emang lu dagang agama? Kagak, maksudnya harus ada kemasan yang yang menarik gitu agar Iya. orang-orang tuh tertarik. Packaging. Oke. Gitu ya. Menarik, gua pikir menarik. Mungkin Gary juga mikir menarik. Ya pokoknya ini menarik gua pikir. Dalam pertemanan kita tidak harus membatas-batasi gitu. Kita harus menjalin persaudaraan lah. Betul. Karena gini satu lagi. Oke. Dalam bahasa Indonesia nih, saudara itu berasal dari dua kata, sa dan udara. Sa itu artinya dari serapan dari bahasa Jawa ya. Sa itu artinya satu. Sawiji sesuatu berarti kan. Jadi saudara ini sebenarnya arti satu udara. Dia mengalami perluasan makna kalau dalam bahasa Indonesia tuh. Jadi saudara itu pada awalnya itu arti dari saudara kandung yang karena dia saudara rahim. Nah, tapi mengalami perluasan makna bahwa saudara itu adalah orang-orang yang masih menghirup udara yang sama dengan kita. Itulah saudara. Gitu. Alright. Terima kasih Aru ya telah menjadi Terima kasih, narasumber. Aru, menjadi narasumber kita. Oke. Sampai jumpa di channel Mas Rangsang. Bukan. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Konten selanjutnya. Terima Tetap kasih di nih. channel Mas Rangsang. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Happy Peppy. Oke.
Oke, terima Oke, kasih. terima kasih. Bung Aru, sukses Aru. dalam menjalani persalinan. Oh, kok persalinan sih? Mas Rasang, tamunya udah pulang. Pun, aduh, telat lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.